Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamal, NIM 6211111044. Saya dari kelas PJKR 1B 2021, mata kuliah Anatomi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan myologi atau otot. Myologi, ilmu yang mempelajari tentang otot, berasal dari bahasa Yunani myos yang berarti otot dan logos yang berarti ilmu. Fungsi otot: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja tubuh, contohnya berjalan, berlari, mengambil, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik yang berupa nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Alat gerak aktif. Alat gerak aktif terbagi ada dua. Alat gerak aktif atau yang menggerakkan, yang artinya dapat menggerakkan jaringan lainnya. 2. Jaringan ini disebut dengan otot dan jaringan syaraf. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif digerakkan artinya dapat digerakkan oleh faktor lain. Alat gerak pasif terdapat pada jaringan tulang, jaringan rawan, jaringan ikat. Jaringan ini disebut sebagai jaringan penyongkong atau jaringan penunjang. Macam-macam otot. 1. Otot polos, gerakan tak disadari atau involunter. 2. Otot lurik, serat lintang gerakan yang disadari atau volunteer. 3. Otot jantung, myocardium involunter. Ciri-ciri otot. 1. Otot polos. A. Kecepatan kontraksinya lambat. B. Tipe kontrolnya adalah tidak sadar. C. Daya tahannya tidak mudah lelah. D. Bentuknya gelondong. E. Jumlah inti sel 1. F. Letak inti sel di tengah. G. Tidak ada garis lintang. H. Terdapat pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. 2. Otot lurik. A. Letaknya adalah di rangka. B. Kecepatan kontraksinya cepat. C. Tipe kontrolnya adalah besar. D. Daya tahannya mudah lelah. E. Bentuknya silindris. F. Inti selnya banyak. G. Inti sel di tepi. H. Memiliki garis lintang. I. Terdapat pada otot dada, otot paha, otot betis, dan lain-lain. 3. Otot jantung. A. Letaknya hanya di organ jantung. B. Kecepatan kontraknya beraturan. C. Tipe kontrolnya tidak sadar. D. Daya tahannya tergantung aktivitas. E. Bentuknya silindris bercabang. F. Memiliki banyak inti sel. G. Letak inti sel di tengah. Ini adalah gambaran otot. Bisa dilihat otot polos, otot lurik, otot jantung. Oke, selanjutnya struktur otot ada terbagi 4. 1. Tendon, urat otot, bagian ujung otot yang mengkecil. 2. Ventrikel, 4 otot, bagian tengah otot yang mengembung. 3. Origo, ujung otot yang melekat pada tempat yang tidak bergerak. 4. Insersio, ujung otot yang melekat pada tempat yang tidak bergerak. Ini adalah gambarannya. Bisa dilihatkah? Oke, selanjutnya. Kerja otot. Kerja otot. 1. Tonus, ketegangan akibat menggerupnya otot. 2. Tetanus, ketegangan maksimum yang terus-menerus. 3. Antagonius, kerja otot yang berlawan. A. Afleksi, ekstensi, membangkongkan, meluruskan. B. Abduksi, menjauhi badan, mendekati badan. C. Supinasi, pronasi,
menengadah, atau menelungkup. Mekanisme otot berasal dari aktin atau miosin, protein khas dari otot. Asetilkolin, zat reseptor rangsang yang sangat peka, ATP, ADP, AMPD. Energi yang diperlukan untuk kontraksi otot. Struktur myofibril. Karakter jaringan otot, suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Gerakan sel terjadi karena sitoplasma mengubah bentuk. Pada sel otot, sitoplasma berupa benang-benang halus yang panjang disebut myofibril atau serabut otot. Kalau sel otot mendapat rangsangan, maka myofibril akan memendek. Sel otot akan memendakkan diri ke arah tertentu atau berkontraksi. Bagian-bagian otot terdapat ada 4. 1. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. 2. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana myofibril dan myofilamen berada. 3. Myofibril adalah serat-serat pada otot. 4. Myofilamen adalah benang atau filamen halus yang berasal dari myofibril. Myofibril terbagi menjadi 2, yaitu myofilamen homogen atau terdapat pada otot polos dan myofilamen heterogen atau terdapat pada otot jantung dan otot lurik. Klasifikasi otot ada 2. 1. Menurut bentuk dan serabutnya, otot serabut sejajar atau otot kup-aran, otot bentuk kipas, otot bersirip dan otot melingkar. 2. Menurut jumlah kepalanya, otot berkepala 2 atau bisep, otot berkepala 3 atau trisep, otot berkepala 4 atau quadriceps. 3. Menurut pekerjaannya meliputi otot sinergis, otot bekerja bersama-sama, otot antagonis, otot bekerja berlawanan, otot abduktor, otot yang menggerakkan anggota menjauhi tubuh, otot abduksi, otot yang menggerakkan anggota mendekati tubuh, otot fleksor, otot yang membengkokkan sendi tulang atau meliputi sendi, otot ekstensor, otot yang meluruskan kembali sendi tulang kedudukan semula. Otot prenotor ketika ulna dan radial dalam keadaan sejajar, otot supinator ulna dan radial dalam keadaan menyilang, endorotasi memutar ke dalam, eksorotasi memutar keluar, dilatasi memanjangkan otot, kontraksi memendekkan otot. 4. Menurut letaknya, otot bagian kepala, otot bagian leher, otot bagian dada, otot bagian perut, otot bagian punggung, otot bagian bahu dan lengan, otot bagian panggul, otot bagian anggota gerak wajah. Ini adalah gambaran otot di tubuh manusia. Oke, selanjutnya ini juga dia gambaran lateral. Oke, selanjutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.